Mari berteman, like, comment, subscribe, and share. Hai guys, 3 wujud doa di mata iblis menurut seorang mantan pengabdi iblis yang telah bertobat dan menjadi penginjil yang giat. Orang ini telah dipersembahkan kepada Lucifer semenjak ia dalam kandungan. Orang tuanya mengadakan berbagai ritual untuk mempersembahkan anak itu untuk melayani Lucifer. Ketika berumur 4 tahun, ia mulai berlatih menggunakan kuasa gelap. Pada usia 10 tahun, ia telah menjadi sangat hebat, serta melakukan pekerjaan besar bagi kerajaan setan. Ketika genap 20 tahun, banyak sekali pertumpahan darah yang ia lakukan oleh tangannya. Ia bahkan membunuh dengan sesuka hati. Ia dapat keluar dari tubuhnya melalui meditasi, bahkan mengangkat tubuhnya di udara dan menetap beberapa lama. Bahkan dalam keadaan setengah sadar, ia mampu keluar dari tubuhnya. Tubuhnya tetap di tempat, tetapi jiwanya pergi kemana-mana seperti penjelajah luar angkasa. Orang ini sering dipakai setan untuk menghancurkan gereja, menjatuhkan gereja, bahkan mengadu domba para pendeta atau pelayan Tuhan. Pada suatu hari, orang ini meninggalkan tubuhnya di kamar dan pergi menjelajah. Ia memimpin suatu angkatan roh jahat untuk melawan gereja. Rohnya melayang di udara tepat di atas jemaat dan berusaha untuk menyerang, tetapi ada cahaya yang melindungi mereka. Tiba-tiba pasukan tentara malaikat datang menyerang mereka dan terjadi pertempuran di udara. Dan semua roh jahat melarikan diri, tetapi ia tertawan oleh malaikat-malaikat ini. Ia melihat dirinya ditahan oleh kira-kira 6 malaikat, dan mereka membawanya tepat di hadapan altar gereja. Di sanalah ia berada. Dan orang-orang sementara berdoa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang paling dalam saat peperangan rohani tersebut. Mereka mengikat, menghancurkan, dan mengusir roh-roh jahat. Pendeta sedang berada di mimbar dan memimpin doa-doa mereka dalam pertempuran alam roh. Roh Tuhan berbicara kepada pendeta. Kuknya telah hancur dan korbannya ada di hadapan engkau. Tolong dan bebaskanlah dia. Pada saat pendeta tersebut membuka matanya, ia melihat anak muda ini terkapar di hadapannya. Tubuhnya bersama dengannya, dan ia telah bersatu dengan tubuhnya kembali. Anak muda ini tidak tahu bagaimana tubuhnya bisa datang bergabung dengannya, sedangkan ia meninggalkannya di rumah. Tetapi sekarang ia sudah berada di tubuhnya. Ia tidak tahu bagaimana ia dapat masuk ke dekat mimbar bersama malaikat. Dan hal ini sangat sulit untuk dipercaya, tetapi pendeta berusaha menenangkan jemaat dan berkata, apa yang tadi telah Tuhan katakan kepadanya ketika berdoa. Kemudian pendeta tersebut berkata kepada anak muda ini, siapakah engkau? Anak muda ini mulai gemetar dan roh jahat mulai mempengaruhinya. Mereka pun berdoa untuk melepaskannya dari roh jahat. Setelah sadar, ia mulai menceritakan kisah hidupnya. Anak ini sekarang telah kembali kepada Tuhan dan menjadi seorang pekabar Injil yang sangat giat. Lalu, ia membagi pengalamannya bagaimana ia memimpin peperangan di udara. Ia dapat pergi dengan agen setan yang lain dan berbagai roh jahat di udara. Itu seperti giliran, engkau harus pergi dan bekerja sesuai giliranmu. Jadi, secara teratur, engkau dapat bekerja dan melancarkan aksi peperangan di angkasa. Dan ia katakan bahwa di angkasa, di dunia roh, jika sebuah daerah terbungkus di bawah selimut kegelapan, selimut itu sangat tebal dan seperti batu karang. Itu menutupi seluruh area dan roh-roh jahat berkuasa di selimut tersebut. Dari selimut itu, mereka dapat mempengaruhi seluruh aktivitas di bumi. Ia katakan bahwa ketika agen-agen setan meningkat pada dunia roh, dan orang Kristen mulai berdoa di bumi, doa-doa mereka terlihat oleh iblis dalam 3 bentuk. Semua doa tampaknya seperti asap dan naik ke surga. Beberapa doa terlihat seperti asap
melayang di udara lalu menghilang. Doa ini adalah doa dari orang-orang yang mempunyai dosa di dalam hidupnya, namun tidak mau mengurus segala perkara dosanya di hadapan Yesus. Doa mereka sangat lemah, bagaikan asap yang melayang dan hilang di udara. Tipe doa yang kedua juga seperti asap. Doa tersebut naik namun terhalang batu karang. Ia tidak dapat menerobos batu karang itu. Doa itu adalah doa dari orang-orang yang biasanya berusaha untuk memurnikan dirinya, tetapi kekurangan iman dalam tindakan mereka sehingga mencari jalan sendiri dan lupa akan doa yang tadi mereka ucapkan. Mereka biasanya mengabaikan aspek penting yang diperlukan orang ketika berdoa. Tipe doa yang ketiga ialah bagaikan asap api. Apabila naik ke udara, sangat panas sekelilingnya, dan jika berhadapan dengan batu karang itu meleleh bagaikan lilin. Dia melubangi batu karang dan melewatinya. Banyak sekali ketika orang mulai berdoa, doa mereka seperti tipe yang pertama, tetapi ketika mereka melanjutkan berdoa, doa mereka berubah menjadi tipe yang kedua, dan ketika mereka terus melanjutkan doa mereka, muncul percikan api, dan doa mereka mulai terbakar. Doa mereka begitu sangat berkuasa, bahkan sanggup menghancurkan batu karang. Guys, apa kamu bingung? Ya, saya pun demikian. Percaya atau tidak, tetapi mari kita ambil beberapa poin ini. Sediakanlah waktu terbaik untuk benar-benar intim dan dalam dengan Tuhan. Berdoalah di dalam roh dan kebenaran dengan sungguh-sungguh, agar doa kita menembus batu karang yang menghalangi doa kita sampai kepada Tuhan. Mari kita belajar menjadikan doa sebagai mental hidup kita, karena itu adalah nafas hidup dan komunikasi kita yang paling intim atau yang paling dalam dengan Tuhan. Amin. God bless you.